pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi. Apa Pagi, Bu. kabarnya kalian hari ini? Puji Tuhan baik, Baik. Bu. Ya, bersyukur ya Baik, kita Bu. masih bisa sehat-sehat mulai pembelajaran. Mari kita berdoa. Yang Ibu tunjuk tua kelasnya, Arni Agatha. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah selesai kita berdoa, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Oke, sudah Ibu absen satu persatu. Sebelum memulai pembelajaran, kita masuk ke dalam persepsi, yaitu materi prasyarat. Persepsi di situ ada sebuah soal. Tentukan nilai Y dari 2X dikurang sama dengan 19. Nah, kalian di sini disuruh menentukan nilai dari Y-nya ini. Ya, silakan kalian cari dulu penyelesaiannya atau tentukan nilai Y-nya. Apakah ada yang sudah mendapatkan nilainya? Sama dengan -1, Bu. Dengan -1. Yang lain bagaimana? Ya, Bu, sama dengan -1. Siapa yang bisa share screen? 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 12. Tambah jadi 2Y sama dengan -2, Y sama dengan 1. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah ada jawaban lain selain negatif 1? Cukup jelas, Bu. Oke. Jika coba lihat itu ada tanda yang menurut Ibu itu kurang tepat. 3X dikurang Y. Itu berarti di sebelahnya juga harus 3X dikurang Y. Iya, Bu. Berarti tandanya itu kurang tepat. Jadi menurut Ibu ini sudah benar ya. Caranya kita hari ini belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, TIPEC, yang dipadukan metode diskusi dan tanya jawab dengan kerjasama dan percaya diri dengan baik. Ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh ya dalam menjalankan pembelajaran hari ini, sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali gunanya, seperti kalian meneliti hasil pembelian atau pembelanjaan kalian selama ini. Biasanya kalian kan cuma menyerahkan duit saja, setelah itu kalian menerima uang kembalian dari orang. Kalian tidak tahu nilai harga berapa barang itu, satunya berapa, duanya berapa, atau jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi itu sangat penting buat kalian ya, supaya kalian mengetahui beberapa jenis barang yang sudah kalian belanjakan. Metode pembelajaran problem based learning di mana kita mengamati suatu masalah. Di situ nanti kalian akan berdiskusi, dibagikan ke dalam kelompok-kelompok. Masalah tersebut akan dituangkan ke dalam LKPD. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD tersebut ke dalam kelompok masalah yang pertama. Ibu Anita membeli 2 kilo telur. Ibu Tantri sebesar 200.000 rupiah. Dari permasalahan di atas, berapa harga dari masing-masing makanan tersebut? Masalah yang kedua, Anti, Betty, dan Cinta bersama-sama pergi ke koperasi sekolah. Jika Dena membeli 2 bolpoin dan 3 pensil, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Dena adalah, lihat di bagian tugasnya, di situ Ibu sudah memberikan materi ajar, lembar kerja peserta didik, tugas evaluasi mandiri. Di forum ini sudah Ibu masukkan kalian ke dalam 2 buah kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, silakan kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah buka belum LKPD-nya? Sudah. LKPD kan ada 2 masalah yang tadi. Nah, setiap kelompok atau kalian, kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu sama-sama mengerjakan masalah 1 dan 2. Jadi nanti siapa yang duluan selesai mengerjakan masalah 1 itu yang presentasi. Kan kalian diskusi dulu ke dalam Google Classroom-nya. Teman kalian Delon itu bertanya, langkah awal gimana katanya. Kita masalah 2. Kok kalian menentukan masalah 2? Jadi nanti kalian itu ngerjakan masalah 1 dengan masalah 2 tetap ya. Baik, Bu. Oke. Sudah buka ya LKPD-nya, di situ ada langkah-langkah jawab masalah-masalahnya. Di sini ada masalah 1 ya.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kerjakan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, dia menyatakan masalah tersebut ke dalam bentuk model matematika. Misalkan, X-nya harga 1 kilo telur dalam rupiah, Y-nya itu harga apa atau apa, Z-nya apa. Nah, setelah itu menentukan model matematikanya. Kalau 2 kilo telur, tadi harga 1 kilo telur kan X. Kalau harga 2 kilo telur, berarti berapa? Berapa X. Kemudian kalau substitusi, kita masukkan ke dalam persamaan sederhana sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, kalau masalah 2, sama, dia menyatakan ke dalam permisalan juga, menentukan model matematika juga. Nah, kemudian langkah yang kedua itu mengeliminasi. Tapi harus dilihat variabel apa yang kita eliminasi, koefisiennya sama atau tidak. Samakan dulu koefisiennya. Nah, sesuaikan dengan langkah-langkah cara penyelesaian lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Bisa juga mencari dengan membuka dari internet atau membuka Google, ada buku paket online di internet. Bisa kalian cari dengan searching ya anak-anak. Nanti aku presentasi, nanti aku kesimpulan. Emangnya sudah ya kalian ya? Gak ada masalah ya itu, kelompok 1. Awal presentasi. Sudah ya kalian menjawabnya itu? Iya Bu, sudah. Mulai ajakah kelompok kita? Sudah ya kalian kelompok 2? Iya, Bu. Kelompok 2 ini sudah masalah 1 atau masalah 2? Masalah 1, Bu. Masalah 1, oke, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang masalah 1. Sistem persamaan linear 3 variabel. Masalah 1. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita kerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan masalah tersebut ke dalam bentuk model matematika berikut. Misal, X sama dengan telur dalam rupiah. Model matematika. 2 kilo telur, 1 kilo daging, udang dengan jumlah Rp125.000, 2X, 3X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan Rp200.000 persamaan 3. Nomor 2 adalah persamaan sederhana dari persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Dan pakai persamaan diperoleh fungsi Y dengan 125.000 kurang 1 Z. Substitusikan Y atau X yang dikurang 1 Z. Rasakan persamaan 2 sehingga diperoleh 1X tambah 2 dikali 125.000 dikurang 2X dikurang 1 Z ditambah 1 Z sama dengan 125.000. Persamaan 5 dan 6 adalah persamaan linear 2 variabel, maka selesaikan cara substitusi. Z sama dengan 10.000. 4. Pastikan nilai X dan Z ke salah satu persamaan 1 ke persamaan 2 dan persamaan 3 sehingga didapat nilai Y. Kemudian hasil Y sama dengan 35.000. Simpulan, harga 1 kilo telur adalah Rp40.000, harga 1 kilo daging adalah Rp35.000, dan harga 1 kilo udang adalah Rp10.000. Kemudian diperoleh himpunan penyelesaian dan masalah tersebut. X sama dengan Rp40.000, dan Y sama dengan Rp35.000, dan Z sama dengan Rp10.000. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak, dari kelompok 2 ini sudah lumayan bagus. Cuma dia dalam persamaan 5 dan 6 adalah persamaan linear 2 variabel. Maka selesaikan dengan cara substitusi. Bagus semuanya, kesimpulannya juga sudah benar. Bagaimana kelompok 1? Oke, silahkan. Kami dari kelompok 1 membahas dan memaparkan masalah 2. Dengan 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan Rp26.000.
3x ditambah 1z sama dengan 12 gitu ya. Selanjutnya, Nomor 2, mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2. Hasilnya 6x ditambah 72 sama dengan 7x sama dengan 36.004. Nomor 3, mengeliminasi variabel x pada persamaan 4 dan 3. Yang hasilnya 6z sama dengan 12.000, z sama dengan 2.400. Nomor 4, eliminasi y pada persamaan 2 dan persamaan 3. 3y sama dengan 9.000. Nomor 5, Z sama dengan 2.400 disubstitusikan ke persangkaan nilai X sama dengan 3.200. Kesimpulan, didapatkan X sama dengan 3.020 pen dan 3 pensil, dan jumlah uang yang harus dibayar Dena adalah 13.200. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tanggapan, sanggahan? Mau menyanyi aja, Bu. Ya, silahkan Arni. 3Y sama dengan 9.000 itu, 3-nya tuh, 9-nya tuh dibagi lagi sama 3-nya. Makanya dapat 3.000, bukan 9.000. Arni, jadi 3Y sama dengan 9.000, Y-nya sama dengan 3.000. Oke, ada yang lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, Ibu cuma koreksi sedikit ya. 7Z dikurang 2Z itu kan 5Z, bukan 6Z. Tadi Ibu dengar nih dibaca 6Z. 1 udah bagus. Mereka sudah bisa menemukan nilai X, Y, dan Z dan juga bisa menjawab permasalahan dari masalah 2. Oke, selanjutnya kita ada penguatan yaitu dengan aplikasi GeoGebra. Itu ada aplikasi GeoGebra klasik 5. Sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kalian dapat dari masalah tadi. Oke, sudah ada 3 buah persamaan linear 3 variabel yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang di keempatnya, kita kan mau mencari nilai X, Y, dan Z masing-masing kan. Baris 1 dikurang baris kedua. Oke, kita enter. Nah, baris kedua dengan baris ketiga diperoleh negatif 2X sama dengan min 80.000. Maka kedua ruas kita bagi negatif 2. Nah, diperoleh X-nya sama dengan 40.000. Kita bisa substitusi. Nah, jadi bisa substitusi dan eliminasi di GeoGebra klasik ini. 40.000. Diperoleh Y sama dengan 35.000. Udah diperoleh X sama dengan 40.000, Y 35.000. Kita kembali lagi ke persamaan yang pertama. Kita ganti X-nya sama dengan 40.000 dan Y sama dengan 35.000. Diperoleh Z sama dengan 10.000. Ibu ada kuis ya, supaya mengukur bagaimana tingkat kemampuan kalian. Oke, Ibu mulai. Lihat ya di situ. Mantap sudah ya. Simpulannya dari masalah 1 atau untuk menggunakan dengan menggunakan metode substitusi itu seperti apa? Dengan cara substitusi, kita menyatakan masalah tersebut ke dalam bentuk model matematika. Jadi bikin permisalan dulu kan. Yang kedua, pilih persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian disubstitusikan nilai X atau Y atau Z yang diperoleh dari langkah kedua ke persamaan lain, sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel. Nah, dari persamaan linear 2 variabel itu baru kalian substitusikan lagi nilainya X atau Y-nya. Baru diperoleh nilai X, Y, dan Z yang diinginkan. Kemudian masalah 2 tadi menggunakan cara eliminasi. Bagaimana kesimpulannya? Sama ya kayak di yang pertama tadi, masalah 1, kita nyatakan masalah tersebut ke dalam bentuk model matematika dulu. Kemudian yang membedakannya dengan cara eliminasi itu, kita mengeliminasi variabel X atau Y pada persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Eliminasi dilakukan selama 2 kali. Variabel yang sama kalau bisa, kemudian diperoleh 2 buah persamaan linear 2 variabel. Dari situ kita eliminasi lagi sekali.
Nah, diperolehlah sebuah nilai X atau Y atau Z yang diinginkan. Dari situ baru kita mencari nilai X dan Y atau Z yang lain. Kita menemukan kesimpulan atau perjawaban dari masalah 2 yang kita inginkan. Seluruh serangkaian kegiatan kita hari ini ada pertanyaan nggak anak-anak? Atau ada masalah atau ada kendala? Gimana? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada yang lain? Tidak ada, Bu. Berikan tugas kalian, tugas evaluasi mandiri tadi yang ada di Google Classroom ya. Jangan lupa dikerjakan, dikumpul paling lambat sore ini jam 5 sore. Oke? Pelajari materi selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan dua variabel. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu.